Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku semuanya, bertemu lagi dengan saya ya. Dalam pembelajaran IPS kelas 9 kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang perubahan sosial budaya. Tentunya sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, ingat patuhi protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah. 1. Cuci tangan. Pakai sabun ya. Kedua, jaga jarak ya. Yang ketiga, pakai masker ya, pakai masker. Tentunya anak semuanya, semoga kita semuanya bisa segera melewati pandemi ini dan kita bisa melaksanakan aktivitas normal seperti sedia kala. Tentunya jangan lupa tetap jaga kesehatan, minum minuman bergizi, makan makanan bergizi, dan jangan lupa berolahraga. Nah, maka dari itu, anakku semuanya, mari kita simak pembelajaran kali ini, perubahan sosial budaya. Kita ulangi pembelajaran yang kemarin berkaitan dengan bentuk perubahan sosial budaya. Coba diingat-ingat, dilihat dari waktunya. Perubahan sosial budaya dibagi menjadi dua. Berdasarkan waktu yang diperlukan, ada revolusi dan evolusi. Dilihat dari pengaruhnya, ada pengaruh besar dan ada yang pengaruhnya kecil. Dilihat dari perencanaannya, ada yang direncanakan, namun ada juga yang tidak direncanakan. Tentunya yang direncanakan pasti akan menjadi lebih baik hasilnya. Berikutnya berkaitan dengan perubahan sosial. Perubahan sosial berskala kecil, yaitu bentuk perubahan sosial yang pengaruhnya sangat kecil dan hanya diikuti oleh sebagian masyarakat saja. Perubahan ini tidak membawa perubahan mendasar pada bidang kehidupan dan tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat. Dalam perubahan kecil ini hanya sebagai aktivitas manusia dalam melakukan aktivitas sosial, sehingga efek yang ditimbulkan tidak merubah berkaitan tentang kondisi sosial dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, perubahan sosial berskala besar, di mana yaitu perubahan tersebut akan membawa dampak perubahan yang besar dan sangat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat. Dalam perubahan tersebut tentunya contoh ada penggunaan lahan, ada pola hidup, jumlah penduduk, urbanisasi, dan lapangan pekerjaan. Seperti kali ini berkaitan dengan lapangan pekerjaan, adanya undang-undang yang disahkan oleh DPR yang mengakibatkan banyak demonstrasi di wilayah Indonesia. Karena akibat dari perubahan undang-undang tersebut akan mempunyai dampak yang luar biasa terhadap lapangan pekerjaan, pola hidup, dan berpengaruh terhadap bidang ekonomi, sosial, keamanan hukum, dan pendidikan. Maka dari itu, pemerintah terutama DPR sebagai lembaga legislatif telah membuat perencanaan undang-undang yang luar biasa demi mencapai kemajuan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, bentuk perubahan sosial yang direncanakan. Yang direncanakan di sini yang dimaksud adalah perubahan sosial yang membawa perubahan besar dan berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan. Contoh dari jalan yang awalnya berlubang dan berlumpur, kemudian dirubah menjadi jalan yang beraspal. Tentunya ini bukan sulap, bukan sihir. Tentunya bukan sulap, bukan sihir, namun direncanakan dengan baik. Ini termasuk contoh perubahan yang direncanakan. Tentunya kalau di dekat kita ada Suramadu, itu contoh perubahan transportasi dari Pulau Jawa ke Pulau Madura yang dahulunya hanya bisa dilewati kapal feri, sekarang sudah bisa menggunakan jembatan Suramadu yang akhirnya merubah pola perilaku perekonomian Surabaya Madura. Selanjutnya, bentuk perubahan sosial yang tidak direncanakan.
Ini maksudnya adalah tidak direncanakan oleh manusia. Berarti contohnya adalah jauh di luar jangkauan pengawasan manusia. Contohnya apa? Bencana alam. Ketika ada bencana alam, tidak ada yang bisa tahu kapan terjadinya dan siapa yang jadi korban. Seperti ini, ada gunung meletus, ada banjir bandang. Ini adalah contoh perubahan sosial yang tidak direncanakan. Dengan adanya gunung meletus bisa merubah kampung-kampung di sekitar gunung tersebut menjadi kampung yang mati karena bisa ditinggalkan oleh penduduknya untuk pindah di tempat lain dengan transmigrasi bedol desa atau cara lain. Nah, itu contoh yang tidak direncanakan. Bandingkan kedua gambar di atas, ini. apakah perubahan cara ini. berkomunikasi dapat dikategorikan sebagai perubahan sosial budaya pada era globalisasi? Ini adalah model pendidikan zaman sekarang, di mana seorang guru mengajar dengan cara membuat video di rumah lebih dahulu, kemudian siswanya melihat dari rumah. Berikutnya adalah faktor penyebab perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial ada faktor internal dari dalam. Contohnya, bertambahnya berkurangnya jumlah penduduk, penemuan baru, terjadinya konflik dan pembentukan atau revolusi. Selanjutnya faktor eksternal, bisa dilihat sendiri tadi ya, faktor dari luar. Ada faktor pendorong perubahan sosial, ada kontak dengan budaya lain, ada sistem pendidikan formal yang maju, ada toleransi terhadap perilaku baru, sistem lapisan sosial terbuka, orientasi pada masa depan, kehidupan masyarakat terhadap bidang lain, ada sikap yang terbuka, itu intinya sikap yang terbuka terhadap budaya lain. Ada faktor penghambatnya, ada faktor penghambat terhadap perubahan sosial. Satu, kurangnya komunikasi dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat atau terhambat, sikap tradisional masyarakat, adanya kepentingan yang tertanam kuat, rasa takut, adanya prasangka terhadap yang baru, hambatan yang bersifat ideologis, dan kebiasaan yang telah mengakar rumput di dalam suatu masyarakat. Dalam sebuah proses perubahan sosial ada yang namanya akulturasi, asimilasi, dan difusi. Ini semuanya berkaitan tentang bergabungnya beberapa budaya dengan budaya lain, di mana bentuk-bentuk perubahan sosial tersebut ada yang lambat dan ada yang cepat berdasarkan cara akulturasi, difusi, ataupun asimilasi. Sini diberikan lagi bahwasanya berdasarkan pengaruhnya, ada yang pengaruhnya kecil dan ada pengaruhnya besar. Pada prosesnya ada yang direncanakan dan ada yang tidak direncanakan. Jadi tiga hal tersebut tolong diingat-ingat. Perubahan sosial berdasarkan waktu, pengaruhnya, dan prosesnya. Selanjutnya tugas kalian adalah soalnya ini nomor 1, langsung kalian jawab di Google Form yang Bapak tulis di link nanti. Ya anak-anakku, itu tadi materi yang kita pelajari hari ini berkaitan dengan perubahan sosial budaya. Dan jangan lupa, setelah kalian melihat video ini, tentunya silakan klik link yang ada di deskripsi video di bawah ini, dan dari link tersebut silakan kalian isi tugas untuk hari ini, dan Bapak harap kalian bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran IPS hari ini dengan baik, dan tentunya kita bertemu lagi di pembelajaran IPS yang akan datang. Terima kasih atas perhatian kalian dan terima kasih sudah bergabung di pelaksanaan KBM IPS hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.